Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak semua. Pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan materi tentang menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Kemudian kita masuk kepada dampak buruk pergaulan bebas dan perbuatan zina. Seperti kita ketahui bahwa pergaulan bebas dan perbuatan zina itu memberikan dampak buruk bagi pelakunya. Bagi pelakunya, seperti kita ketahui bahwa pengertian daripada zina itu adalah hubungan suami istri di luar ketentuan yang sudah diatur oleh syariat Islam atau ketentuan yang sudah diatur oleh ajaran agama Islam. Nah, kemudian ada beberapa hal dampak negatif daripada pergaulan bebas dan perbuatan zina itu, diantaranya dapat merusak atau menghamburkan hubungan nasab. Maksudnya di sini adalah dapat merusak hubungan nasab antara orang tua dan anak yang dilahirkan, di mana anak yang dilahirkan dari hubungan bebas atau hubungan zina di dalam Islam itu tidak diakui nasabnya kepada bapaknya, ya, karena bapaknya itu adalah hanya berlaku sebagai bapak biologisnya saja. Jadi tidak ada nasab kepada bapaknya, dan nasabnya itu hanya kepada ibunya saja. Nah, kemudian selanjutnya dampak negatif dari perbuatan zina itu adalah diantaranya adalah dapat menimbulkan penyakit kelamin atau HIV atau AIDS, ya, bagi pelakunya, baik yang perempuan maupun laki-laki. Selanjutnya dampaknya akan yang ditimbulkan dari pergaulan bebas atau zina itu adalah akan mengalami tekanan psikologi bagi pelaku perempuan, di mana biasanya seorang perempuan yang sudah melakukan hubungan zina dengan seorang laki-laki itu, laki-lakinya sering tidak bertanggung jawab dan ditinggal pergi begitu saja, sehingga yang menanggung perempuan sendiri yang akan menanggung malu daripada perbuatan yang mereka lakukan itu, sehingga akan berdampak tertekannya psikologi bagi yang pelaku perempuan. Nah, akibat daripada tertekannya psikologi pelaku perempuannya dapat menimbulkan dosa baru, dapat melahirkan dosa baru. Maksudnya adalah karena psikologi yang tertekan, biasanya seorang perempuan itu akan mencari jalan pintas agar malunya itu bisa berakhir dengan cepat. Di antaranya mereka pilih dengan cara mengakhiri hidupnya dengan meracun dirinya sendiri, kemudian dengan gantung diri, kemudian juga dengan membunuh anak atau bayi yang dilahirkan itu tanpa sepengetahuan orang lain, untuk menghilangkan jejak daripada perbuatan zinanya tersebut. Dan kemudian bagi pelaku zina itu di dalam Islam itu akan dihukum. Zina itu di dalam Islam ada dua macam. Ada zina muhsan dan ada zina ghairu muhsan. Zina muhsan adalah zina yang dilakukan oleh seorang laki-laki atau perempuan yang sudah pernah melakukan pernikahan secara sah, baik sedang melakukan pernikahan dalam sebuah pernikahan ataupun sudah cerai dengan pasangannya. Nah, ini zina muhsan ini hukumnya di dalam syariat Islam itu dirajam sampai mati. Nah, kemudian bagi pelaku zina ghairu muhsan,
Zina ghairu muhsan adalah zina yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang belum pernah menikah. Hukumnya dalam syariat Islam itu dicambuk sebanyak 100 kali dan diasingkan beberapa tahun dari kampung halaman. Nah, kemudian ada beberapa cara yang efektif untuk menghindari diri kita dari perbuatan bebas dan perbuatan zina. Di antaranya adalah menghadiri pengajian-pengajian, baik itu di musola, di langgar-langgar maupun di masjid. Kemudian berkumpul dengan orang-orang yang baik-baik dan membahas hal-hal yang positif. Kemudian juga bisa dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Dan selanjutnya bisa juga dengan mengajak rekan-rekan kita, kawan-kawan kita untuk berbuat baik, ya, sehingga dapat mengingatkan bahaya daripada perbuatan maksiat itu sendiri. Mengajak untuk berbuat baik, mengajak ke masjid dan ke tempat-tempat pengajian, dan kemudian mengisi, ya, dapat juga dengan mengisi kegiatan-kegiatan positif, ya, baik itu kegiatan-kegiatan kepemudaan maupun kegiatan-kegiatan yang ada di sekitar lingkungan kita. Nah, kemudian Islam itu mensyariatkan atau menganjurkan kepada laki-laki dan perempuan yang sudah punya niat untuk berumah tangga untuk melakukan pernikahan secara sah menurut syariat Islam, sehingga dapat melahirkan anak yang bernasab kepada bapaknya. Kemudian anak yang dilahirkan itu tidak merasa malu karena tidak ada bapak nasabnya atau bapak resminya yang diakui oleh agama. Dan kemudian untuk melakukan perbuatan, untuk menghindarkan diri kita melakukan perbuatan zina itu ada juga beberapa hal yang bisa kita lakukan. Di antaranya agar kita terhindar perbuatan zina. Yang pertama, kita menghindari berpacaran di tempat-tempat yang sepi. Kemudian menghindari daripada bercium antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim, ya. Kemudian berdua-duaan di tempat-tempat yang jauh daripada keramaian. Dan selanjutnya